ziarah ziarah kubur ada aturannya Pak Bu. Kita datang, assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Karena posisi mayit itu menghadap kiblat, kita di sebelah baratnya menghadapnya. Pak Ustaz, kalau di Madinah itu kok sembarangan menghadapnya? Iya. Kalau di sana itu gimana mau mencari tempat yang longgar? Mana tahu Bapak Ibu yang sudah pergi haji ataupun umroh, di situ ada raudhah. Raudhah ini tempat makamnya Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Berebutlah di sana Pak Bu, kepengen masuk, ada jadwal namanya tasrih. Kemarin Pak Camat baru pulang umroh dengan keluarganya. Begitu antrinya, bahwasanya bisa diambil pelajaran. Lah iya, berbondong-bondong ziarah Madinah, ya ziarah makam Nabi Muhammad. Lah pada hari ini kok ada momen pengajian yang melarang ziarah kubur, tidak boleh takhtim tahlil. Ayo dipagari Bapak, anak cucu kita, agar kiranya tetap benar ketika bersyariat agama. Itu bukti bahwasanya kita berbakti kepada orang tua. Maaf, berbakti kepada orang tua ketika membahas tentang kuburan tidak secara hukum sosial biar nampak mewah. Oh, kuburan orang tuaku saya bangun biar mewah, bukan begitu. Membangun kuburan yang ada di pemakaman umum hukumnya dia ulmal. Ini harapannya kepada pengurus kuburan agar betul-betul diterapkan. Setelah ini tidak ada lagi kuburan di Masjid Muqarrabin yang dibangun, harus begitu. Dan bagi golongan yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, harus berwasiat, aku nak mati ojo mbok bangun kubur aku, harus begitu. Cukup dikasih batu nisan saja dengan harapan tidak kena hukum dia ulma. Lah itu Pak Ustadz yang sudah dibangun, yang sudah tidak usah dibongkar. Masalahnya akan muncul permasalahan ketika orang-orang maaf bahkan besar sana ngantar jenazah ke kuburan di Masjid Al-Ihsan, karena sudah bangunan kuburannya akhirnya ditongkrongi sama orang-orang yang mengantar jenazah ke kuburan. Lah nongkrong, Bapak Ibu tahu nongkrong? Duduk di pemakaman ini loh. Ini di bawahnya ini ada makhluknya. Walaupun kategori kalau mati ini kan pindah dari alam dunia ke alam kubur, namanya mati. Kalau lahir pindah alam rahim ke alam dunia. Mati ini cuma sebutan saja. Ya jasadnya ya secara alamiah ya rusak. Tapi ruhnya kan masih. Maka ila hadrati Nabil Mustafa, ila arwahi, ila ruhi, ila arwahi, silakan. Lah itu untuk menjadi pelajaran kita yang masih hidup. Oh ternyata membangun kuburan di pemakaman umum hukumnya dia ulmal, menyia-nyiakan harta. Kalau dilanjut menyia-nyiakan harta hukumnya haram. Oke Pak pengurus kuburan, agar kiranya untuk melanjutkan selanjutnya ojo dibangun loh. Kalaulah kepingin dibangun dikubur nok tanah dewi. Nah, kalau kepingin dibangun ya Mbak, lah itu makam wali-wali kok dibangun. Iya, zaman itu tanah milik pribadi, yang lainnya nitip. Lah karena ini pemakaman umum, ayo mulai dikasih informasi. Yang sepuh-sepuh harus mengingatkan, dan wasiat sekali lagi saya bilang, saya ingatkan Mbah, yang sepuh-sepuh wasiatlah pada anak cucu. So aku nak mati ojo mbok bangun kubur aku ya, kono nak kepengin sedekah jariah infak kewe nang masjid utawa nang sekolahan utawa ngendi wae ada manfaatnya. Satu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Setelah kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah menyembah kepadanya, selanjutnya berbakti kepada orang tua,
ini tidak ada secara umum, artinya orang tua yang masih hidup bagaimana cara kita berbakti, orang tua yang sudah wafat bagaimana cara kita berbakti. Kalaulah masih hidup menjelang puasa atau bulan puasa, umumnya wong Jawa dipunjung ya Mbah, dipunjung. Hal-hal yang dipunjung tentu pakai punjungan itu yang enak, itu ketika masih hidup namanya punggahan. Orang tuaku kepingin tak mulyake, datangilah, Mak, Pak, ini mau bulan puasa, aku minta maaf Pak. Nah, punjung, mengingatkan kita semuanya, munjung ibu-ibu. Berarti jangan lupa ketika ada kenduri di momen menyambut bulan Ramadan, di situ ada menu yang namanya apem. Apa Mbah? Apem. Ora terus yo angel apem ngono lho Mbah. Artinya kita maaf, saling maaf, memaafkan sebelum puasa. Terus meneh ono pasum lho Mbah, Mbah sepuh-sepuh Mbah Putri. Pasum kuwi sing digawe kaya serabi. Pasum kuwi apa maksudnya fasum? Wong Indonesia kon muni fasum nganggo shot, nganggo mim niku ya angel. Akhirnya sebisanya mengucapkan sung. Nah, artinya apa? Setelah kamu memaafkan sesuk kuwi poso. Nah, poso. Kira-kira sing sepuh-sepuh ki lanang-lanang ya poso, Mbah, sesuk, Mbah. Insyaallah. Nah, terus aku tengkur aku ora sanggup aku. Ya nek ora sanggup ngono ki member iki ya asar. Iki jam 8 kok wis kebul ki lho ya apa? Elekke ya Mbah Bu. Bapak kuwi apa? Lho bapak kerja. Lah kan kok sore ngeleke, nek saiki kan ya urung. Nah, saling mengingatkan ya Mbah Bu. Jam 8 dodos urung dicekel kok wis ngempeng lho. Lah ngono ki ya sesuk nak boto ya melu. Ngono ki ya ana Mbah nek kene iki. Lah ngono. Ilingo ki lho Mbah, sok nak ninggali kaya ngene iki. Mula maka ziarah kubur, zikrul akhirah. Siapa yang ziarah? Ziarah ki apa? Mendatangi dolan-dolan ki lho, dolan-dolan nang kuburan eling akhirat. Lho sok ngene iki lho nggonku ki kaya ngene iki. Nah, begitulah pelajaran yang diambil ketika kita ziarah kubur. Sekali lagi, sesuk ana informasi poso ya Mbah. Insyaallah. Ada ketentuan yang boleh tidak puasa. 1, orang gila. Mau ndak puasa? Gila lah. Nah, yang kan ndak gelem. Yang nomor 2, sebelum dia tidak Islam, ndak wajib puasa ki. Pengen ra poso? Metu kok Islam, terus diajar malaikat. Terus selanjutnya orang tua yang sangat tua sekali, syuhun muta'un, yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Jangan-jangan sudah kena kategori pikun lah, itu tidak puasa. Cucunya, lomba kok tidak puasa? Nah, ini cucu yang sembrol kurang ajar, tidak diwajibkan puasa kok. Nah, lain apabila kita masih sanggup puasa, lah kok ra poso? Elingo kene ki Pak nggon musuh. Oh iya ternyata, lah Mas, ternyata nok kuburan ademnya. Ternyata nok kuburan iya wong ana tendane iki. Maksudnya awake dhewe sing urip ki lho, nok kuburan adem kan Pak. Di kuburan ada tendanya. Di dalam yo Mas bar kudanan wingi iya mbantau nek diajar malaikat terus no. Nah, ketika itu maka ingatlah berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, minta maaf, minta doanya. Ketika orang tua sudah wafat, ziarahi kuburnya. Mana tahu, maaf Pak Camat, Pak Lurah, kuburannya kita resik ya Pak. Wong Bukit Kapur ki rajin-rajin gitu. Tapi aku berpositif thinkingnya, mana tahu pengurus kuburannya ternyata diracun kan, tidak ngerti. Lamun ini bener-bener diziarahi rajin kok diracun gitu Pak. Ibu-ibu rajin kok yo kira-kira ana informasi nggih rene iki. Rondak
Jadi itu membuktikan bahwasanya oh ternyata anakku lupa Bu, ziarah ke kuburan orang tua kita ini didahulukan. Kalau di Jawa sana berbondong-bondong rah ziarah wali songo, tapi kadang keluargane dewe rodok dilalek wala, ndak bisa begitu. Apapun cerita, kalau ada kesempatan datangilah ke sini. Bapak selanjutnya melanjutkan ayat itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Pak, Bu, kita berbuat baik, jangan-jangan hari ini salah pemahaman kita. Setelah orang tua seharusnya kerabat. Kerabat itu keluarga. Ini informasi kerabat kayak orang lain lebih akrab daripada kerabat. Loh lah ini kawan ini lebih akrab lah, kerabat ini kayak orang lain. Ayo dikoreksi diri kita masing-masing. Sudah benarkah kita mempraktekkan ajaran Rasulullah ataupun didikan orang tua kita dulu? Ayo yang punya kerabat dekat, kerabat jauh sama saja. Contoh, ketika bapak ibu punya rezeki mau ngasih, besok ini mana tahu momen zakat. Nah, ada di luar momen zakat yang disisihkan rezekinya, maunya didahulukan keluarganya dulu. Ponak aku rene, barulah setelah itu orang lain. Bukan berarti sing teko kok nggawa mobilnya lagi lek ngamplop rada akeh. Anak sing teko kok nggo hundang kletek linggehe buri. Begitukah Mbah prakteknya? Ndak boleh Mbah, sama-sama. Ayo, siapa kerabat yang terdekat ataupun yang jauh didahulukan, dimuliakan. Wabidzil qurba. Setelah itu wal yatama wal jaril qurba wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Pak, Bu, ini loh ajaran toleransi. Tidak disebutkan tetangga dekat ataupun jauh apakah harus muslim. Ternyata yang non muslim juga disuruh kita untuk memperbaiki hubungannya. Loh, ini Islam mengajarkannya seperti itu, bukan kapling-kaplingan. Itu orang non muslim terus tidak ditegur siapa. Loh, itu orang, lu tidak boleh, tidak ada keterangan harus muslim, tidak. Yang penting tetangga. Wabidzil qurba wal yatama. Setelah itu barulah anak yatim. Ayo, biasanya ibu-ibu membuat kegiatan santunan anak yatim. Ibu udah apa belum, Bu? Oh, alhamdulillah. Ada ketentuan-ketentuan batas usia ketika ibu-ibu menyantuni anak yatim. Perlu kebijakan. Ternyata anak yatim yang di atas 15 tahun itu justru kebutuhannya lebih banyak. Kalau yang 15 tahun ke bawah paling biaya sekolahnya berapa, uang sakunya, sepatu, tasnya. Lah yang lebih besar ini mana tahu kebijakan itu dirembukan kepada pengurus ataupun yang mengelola duit anak yatim, baru dirembuk. Bagaimana ini anak ini ternyata butuh biaya yang lebih banyak, boleh juga dengan catatan berembuk sama-sama. Mana tahu berembuk sama pihak UPZ seperti Pak Camat. Gimana Pak Camat, ini anak sudah usianya sekian tapi kebutuhannya kok lebih. Sabir itu pihak pengelola ataupun pengurus masjid juga perlu menyisihkan anggaran. Mana tahu, tetapi ada tetapi Pak, ketika saya di Almanan musafirnya kok itu terus. Lah dari Rohul alasannya mau pulang ke Siak. Lah mulut saya sampai tak, karena udah jagong lama, ternyata dia juga suku Jawa. Lah nak sampan ki ranti duit iki ibu ya rasa pecicilan nang Siak. Rumangsaku kok yo sampan terus to Kang. Aku ngatek muni ngono Pak Cuk. Tapi tetap tak sangoni. Nah, ora duit-duit dadak kok Rohul nang Siak terus menyodorkan bukti mualafnya.
Atau musafir, saya perjalanan jauh ini atas nama mu'alaf. Lah iya, kok kuwi terus rumangsaku tau kangen. Lah mana tahu jadi informasi pengurusan. Ini ada lagi informasi yang terbaru Pak Bu. Maaf kemarin saya ditelepon sama orang. Ada oknum yang mengatasnamakan, maaf Pak Camat, dari Masjid Al-Manan minta sumbangan Quran dengan duit untuk beli Quran katanya. Tidak ada informasi dari Al-Manan itu. Hati-hati Pak Camat, maaf permisi. Di Bukit Kapur ini saya sudah kemarin, kalau yang wilayah Mukorobin dulunya imam dan musola sudah dijadikan satu untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, biar sinkron bacaannya, apakah gerakannya cepat atau doanya bagaimana. Lah sudah berjalan di masjid yang di Sukaramai. Begitu juga ada program, mana tahu Pak Camat punya informasi. Ternyata butuh juga ya imam-imam musola dan masjid atau bilal-bilal dipadukan biar bacaannya sama, biar mana tahu doa-doanya sama dan mengikuti referensi yang jelas. Nah terus mana tahu nanti bapak-bapak yang kepingin untuk pertemuan terakhir di Masjid Ar-Rahman, Ar-Rahman ya Pak sebenarnya, Masjid Ar-Rahman setelah zuhur sampai selesai, yang kepengen baca doanya seperti apa, sholawat, berdoa untuk ahli kubur, mudah-mudahan betul-betul kuburnya dilapangkan, diampuni segala dosanya, amin, digolongkan orang yang mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.